Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kami membahas mengenai anime Gibiate yang sudah tamat di hari Kamis dan menjadi anime terakhir yang gua review. Alasannya adalah karena gua pengen menganalisa lagi anime ini lebih lanjut guys ya. Karena anime itu actually nggak bisa ditonton cuma sekali guys ya, harus ditonton minimal 2 kali untuk meng-cross check lebih lanjut kira-kira anime itu bagusnya apa, jeleknya apa, kurangnya apa guys ya. Karena emang sulit guys menurut gua actually guys ya. Jadi gua nonton ulang untuk meng-cross check lebih lanjut dan akhirnya sudah selesai. Makanya gue bikin video ini sekarang. Jadi ini akan jadi video terakhir. Gue mohon maaf guys ya kalau ada keterlambatan. Kita bahas ini guys ya, anime Gibiate. Check out. Yang pertama dari segi grafisnya dia, bisa dibilang anime itu grafisnya gimana guys ya? Gue mau bilang luar biasa nggak terlalu, mau dibilang jelek juga nggak juga sih guys ya. Actually 3D itu sebenarnya sedikit kaku ya. Terus abis itu 2D-nya dia juga mungkin untuk masalah fake-nya juga masih agak sedikit kaku. Mungkin karena kebentur 3D-nya kali guys ya. Jadi karena 3D-nya kaku, yang 2D-nya juga jadi ikutan kaku guys ya. Kemudian dari segi looking karakternya, actually it's really good. Gue paling suka banget sama karakter yang bernama Sensui. Begitu dia mengeluarkan kemampuannya, dia itu wah gila, terlihat sangat badass guys ya, luar biasa sekali guys ya. Auranya itu kerasa gitu loh, sampai pas nonton sampai kelar itu berasa gitu aura seorang Sensui yang seorang pembunuh 100 orang kalau nggak salah guys ya. Itu luar biasa sih. Kemudian dari segi apa lagi guys ya, dari segi actionnya dia bisa dibilang actionnya juga jadi kaku. Gara-gara grafisnya kaku, actionnya jadi kaku guys ya. Jadi itu hal yang bisa dibilang berpengaruh sangat besar, dan ya bisa dibilang itu juga mempengaruhi anime ini sehingga membuat anime itu jadi agak jelek guys menurut gua. Kemudian masih di fightnya dia, bisa dibilang fightnya ini menurut gua itu kaku tidak hanya dari segi grafis tapi juga dari segi karena sudah di luar eranya dia guys ya. Yap, bener banget. Kalau seandainya anime ini muncul di era tahun 2006, mungkin tahun 2003, pokoknya awal-awal tahun 2000-an, mungkin fightnya akan lebih better dan yang sekarang kalian tonton guys ya. Karena ini mungkin sengaja dibatasin menurut gua supaya kids zaman now yang harganya viral ya, ikut-ikutin segala macem skelemetehe, diikut-ikutin aja guys ya. Takutnya nanti kan begitu ngeliat anime ini diikuti, nanti malah jadi apa namanya, jadi jiwa-jiwa psikopatnya jadi keluar guys ya. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi biar jiwa-jiwa psikopatnya tetap tenang di dalam, dibuat turun guys ya fightnya dia. Yang paling gua heranin adalah anime Higurashi yang sempat jadi masalah malah muncul. Ini gue gak ngerti nih, apakah nanti fightnya dia akan diturunin juga kayak anime Gibiate atau enggak guys ya. Semoga aja enggak sih guys ya, biar tidak mengurangi keseruan guys ya. Kemudian dari segi storynya dia, jujur I really confused about the plot twist. Because plot twist itu sebenarnya sih menjawab semuanya guys ya. Menjawab alasan kenapa ada Gibiate di Venesia, alasan kenapa mereka bertiga, si Yukinojo, Sensui, dan juga Kenroku bisa pindah ke masa depan. Menjawab semua hal yang mau kita tahu dari anime ini. Tapi tetap aja gue bingung, kenapa Yoshinaganya jadi alien. Menurut gue itu aneh banget gitu guys ya. Itu adalah plot twist paling aneh sepanjang sejarah yang pernah gue tonton guys ya. Karena Yoshinaga itu alien. Oke. Terus habis itu dia itu bisa dibilang ingin mencari kekasihnya yang menjadi seorang meteora guys ya. Pertanyaannya adalah apakah si meteora ini dulu itu adalah human atau enggak guys? Karena actually mereka itu alien sebenarnya guys ya. Jadi bukan manusia, bukan. Terus Gibia juga bukan. Jadi gue jadi bingung nih guys actually. Terus habis itu apalagi guys ya, mungkin masih dari segi storynya dia yang bisa dibilang ya cukup confused itu adalah ketika di paling akhir, ketika Yoshinaga itu ngebantai teman-temannya dia, bisa dibilang itu sedikit no reason karena si Yoshinaga itu tidak memberikan explain tentang apa yang sebenarnya terjadi. Minimal sama Kathleen atau mungkin sama ibunya Kathleen guys, minimal. Ini nggak sama sekali gitu. Ini jadi ya wajar dong kalau sampai Sensui, Kenroku itu ngebantai Meteora. Mereka aja nggak tahu Meteora itu siapa gitu. Jadi heran aja gitu kalau sampai si Yoshinaga itu dendam karena Meteora dibunuh.
sedangkan dia sendiri tidak pernah memberitahu kalau tugasnya dia itu adalah mencari seorang yang berubah menjadi meteora gitu guys ya. Dia nggak pernah ngasih tahu sama sekali ke siapapun, dan tiba-tiba dendam. Itu aneh menurut gua guys ya. Sampai dia pun akhirnya mengubah ayamnya jadi jadi Gibia. Terus juga akhirnya ngancurin semuanya sampai akhirnya tinggal 3 orang guys ya. Actually untuk dari segi thrillernya dia dapat guys ya. Untuk horror gue nggak merasakan horror sama sekali. Memang lebih ke thriller menurut gue guys ya, dimana hampir semua karakternya mati di kill satu persatu guys ya. Hampir di per setiap episode nggak salah ya guys ya. Jadi satu episode tuh ada yang tewas, ada yang tewas, ada yang tewas, ada yang tewas guys ya. Kalau nggak salah mungkin hanya ada 3 sampai 4 episode yang dimana karakternya ada nggak tewas guys ya. Itu karena lagi damai-damai aja guys ya. Kalau nggak lagi damai ya ditewasin ya. Oke itu saya dulu guys ya untuk anime ini. Gue akan kasih nilai 7 aja guys ya. Sayang sekali karena masalah grafisnya dia yang bisa dibilang kaku, masalah storynya dia yang bisa dibilang sedikit kurang, dan plot twistnya dia yang bisa dibilang nggak nyambung. Oke itu saya dulu guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk gue. Dan gue mau salah kata gue pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.